Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan mulai presentasi. Mohon perhatikan semuanya ya untuk kita melaksanakan presentasi ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan jangan lupa nanti kita divideokan ya. Jadi semuanya maju ke depan, waktunya hanya 10 menit dan kita akan mulai dari desa di Nun jauh di sana yaitu Gunung Gede. Mana Gunung Gede? Ayo teman-teman. Ayo mana salahnya? Krik. Ayo, semuanya sih, cepetan. Iya. Berdiri aja, berdiri. Silakan dulu sih. Boleh di sini. Di sini. Oh iya, boleh. Oke, silakan. Ayo untuk depan. Nanti setelah Gunung Gede secara berurutan mungkin mulai dari yang udah semangat duluan Cilebut Barat, Cilebut Timur. Mana sudah Cilebut Barat? Amat ya? Jalan Cilebut Timur, mana Cilebut Timur? Sekarang kita mau panggil Cibanon. Mana Cibanon? Mana? Ya, coba dulu ya Cibanon nih. Aduh, karena dia kan DPL-nya nih. Ya, oke. Jadi mengingatkan nanti semua video itu boleh silakan di-upload. Nanti kami akan upload juga di akun YouTube-nya Siva dengan juga akun YouTube-nya P3M. Itu akan menjadi jejak digital. Ya, walaupun nanti biasanya beberapa suara musik terutama itu biasanya di band biasanya itu. Ya, jadi tidak boleh. Oke, udah siap belum? Oke, boleh dua. Ini akan menampilkan apa nih? Dangdut atau reggae nih? Wah, ini paling ganteng nih. Semua kita. Oh, ada satu lagi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat atau semangat ulang sekali ini. Ulang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia KKM itu Pak Dr. Wisnu dan juga para teman-teman semua, seperjuangan kita semua yang kami hormati, yang kami muliakan. Bang Topik sini, Bang Topik sini Bang Topik. Oke, kami ini dari kelompok K13 yaitu dari Posko GG. Tahu GG? Iya, itu dari kelompok Desa Gunung Gulis yang bertempatan di Kampung Bojong RT 02 RW 04. Nah, jadi kami ini tempat ini sangatlah dekat dari kampus, lumayan dekat, tinggal naik nyampe nah situ. Nah, di sini kita akan mempresentasikan. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu. Takutnya di sini belum ada yang kenal. Di sini ada teman kita, diantaranya ada Adila, ada Syariah, ada Supa, ada Umi Solihah, ada Jehan dan juga ada Taufik Hidayat. Tapi apa? Oke. Di sini kami ingin presentasikan hasil dari awal hingga akhir, dari tanggal 4 hingga tanggal 12, pas banget. Di sini udah ada PPT-nya, yaitu laporan pelaksanaan kuliah kerja mahasiswa KKM kelompok 13 dengan bertemakan penguatan pendidikan agama Islam dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, mewujudkan babak istimewa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini ada
peraturan Desa Gunung Gelis atau tema pengabdian masyarakat. Nah, di sini populasinya kebanyakan ada 5.826 jiwa. Itu total keseluruhan. Dari RW 1 hingga RW berapa ya? RW 5 itu ada RW 1 lagi itu. Kelihatan enggak? Enggak. Oh, enggak. Lanjut ya. Di sini yang kedua ini ada 2.400 kakak karena di sana tuh mayoritas penduduknya dikit. Namun berkembang baik di sana. Iya. Di sini luas wilayahnya itu kurang lebih 465,5 hektar kurang lebih. Karena ini kan pemecahan Gunung Gelis ini pemekaran dari Desa Nagrak. Itu pemecahannya. Kita tahu dari mana? Kita tahu langsung dari pihak Kades, pihak Kadus dan juga pihak RW setempat. Nah, di sini yang kedua yaitu ada administratif. Maksudnya administratif itu ada bagian-bagiannya. Di Desa Gunung Gelis ini ada 5 RW dan 18 RT. Nah, jadi di satu RW ini ada yang 4, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2. 1 RW 2 RT. Di mana? Di RT 5. Di RW 5. Nah, kita selaku kakak yang di sana, kita kebagiannya di RW 4, RT 02, RT 03 di bagian RW 04. Iya, kita semua yang ada di sana. Oh ya, kami di sini. Iya, maaf sedikit salah soalnya yang ada canggung ngomong di depan. Nah, di sini asal pemekaran Desa Nagrak no. Udah tertera di sini asal pemekaran dari Desa Nagrak pada tahun 1984. Nama Gunung Gelis disebut Gunung Cantik ya saya. Kalau bahasa orang Sunda mah cantik tuh, ya udah ganteng apa kasar segala macam gitu ya. Secara harfiah presentasikan topografi wilayah yang berbukit-bukit sebuah karakteristik geografis yang menjadi potensi sekaligus tantangan utama pembangunan. Jadi Desa Gunung Gelis ini sedang masih tahap pembangunan ataupun tahap pemekaran ke ke wilayah-wilayah lain, salah satunya dari wilayah Megamendung dan juga wilayah Babakan Kendal gitu. Maksudnya tuh ke arah ya ke arah Gadok ya situ. Nah, dari situ. Oke, lanjut. Nah, di sini program kita yang telah terrealisasi. Kita ini sebenarnya ada banyak sih, cuman kita yang lebih utama di sini ada 4, dan diantaranya ada pendidikan. Itu mengembalikan semangat pelajaran menyediakan jalur alternatif bagi anak itu sekolah. Nah, di sana itu di Desa Gunung Gelis ada nama sekolahan. Maksudnya ada pendidikan sekolahan, yaitu sekolahan SMP. Itu maksudnya tuh sekolahan yang ambil paket. Iya, itu. PKBM ya, Pak. Iya, itu singkatan kita orang tahu, pokoknya maksudnya sekolah paket dan gitu. Ya, oke, siap. Nah, di sini yang kedua ada keagamaan, yaitu memperkuat fondasi kultural dan silaturahmi antar warga. Nah, kita di sana juga mengajar juga salah satu mengajar ngaji di salah satunya di Madrasah India. Dan yang ketiga ada sosialisasi dan infrastruktur. Di sini saya tuh membangun kapasitas manusia, UMKM dan kelayakan fasilitas fisik desa. Jadi apapun yang kekurangan di desa itu kita bisa membantu salah satunya yaitu tentang pengurangan dari pembuangan sampah sembarangan dan juga pengenalan lampu di desa tersebut. Jadi desa sana itu terlalu gelap lah, terlalu horor bagi orang yang belum tahu tentang itu mah. Oke, lanjut sini ada 4 kesehatan yaitu intervensi terarah pada pencegahan stunting dan ibu hamilan. Situ kita ada posyandu juga dan posyandu tangga. Jadi setiap berbulan sekali kita posyandu. Nah, di sana tuh untuk mengecek TB dan BB semua masyarakat itu juga mencegah dari pencegahan stunting dan yang lainnya. Semua masyarakat. Ya? Semua masyarakat, mbah-mbah juga. Oh, itu iya, semua. Mbah-mbah juga. Iya, itu di Acati ya termasuk. Jadi kalau misalkan kiranya yang nggak bisa, itu langsung dibawakan ke rumah sakit, Pak. Ditimbang gitu. Iya, ditimbang di rumah sakit, tapi bukan di rumah sakit ya, Pak. Balita kali. Iya, balitanya Pak, iya itu Pak. Aduh maaf ya, atas tinggi nih. Selamat datang pada DPL. Terakhir udah. Di Indonesia.
dari ada program kita bidang pendidikan, contohnya ada PAUD Tarbiyah, ada SD Gojek, dan juga ada SMP Islam Haji Juru Rosid, salah satunya di paket B yang TKBM-nya. Nah di sini. Jadi banyak untuk apa namanya kita carinya, cuman kita waktu kurang mepet, lanjut lagi. Nah di sini ada program kerja bidang keagamaan. Kita tuh di sana mengajar anak-anak bahasa Indonesia, contohnya ada Taufik Darul Hidayah, dan juga ada kita tasawuf Rabial. Apa sih yang kita tasawuf Rabial itu? Kita itu sebelum pamitan kita mengadakan tasawuran di sana. Jadi kita sebelum pamit ke rumah masing-masing, kita pamitan dulu kepada masyarakat yang di sana dengan mengadakan halal yaitu menembakkan tasyakuran bersama. Gitu. Lanjut. Di sini ada program kerja bidang sosial, diantaranya ada kegiatan gorlik, ada pembuatan UMKM, ada kegiatan pensi, ada gotong royong, dan masih ada lagi kita sebutin dulu masih kegiatan gorlik itu ada gotong royong keliling. Jadi setiap per bulan itu kita keliling dari setiap RT dari RT ke RT. Ya. Dan juga sini ada pembuatan UMKM. Misalnya sebenarnya apa sih pembuatan UMKM-nya? Cuman combro doang sama Tumlo bisa sama tumlo. Tumlo hasil apa? Daerah desa Gunung Gelis itu. Itu untuk teman-temannya, cuman kita pengen berkunjung namun jaraknya lumayan jauh. Ibarat kata kayak dari sini sampai Pasar Cibinong begitu. Ya, di sini ada kegiatan pensi. Nah, di sana pun kita mengadakan kegiatan pensi antaranya pentas seni pada kalangan anak-anak yang masih usia dini lah. Jadi kita mengembangkan potensi anak-anak dalam bidang pensi pentas seni, apa yang anak-anak sekiranya bisa, apa yang sekiranya anak-anak bisa mendominankan gitu ya, kebakatan dianya, skill dianya, kita bakal bantu di bagian pensinya di sini. Contohnya seperti kayak hafalan dan juga tarian. Aduh, tariannya kita orang bisa ini ya. Oke, lanjut sini, lanjut juga sih ada program yang bidang. Oh ya, lanjut ya. Satu lagi ada gorol, itu ada gorolnya lokal. Maksudnya gorol ini waktu itu emang ada tragedi juga, itu kan situ ada jalan itu nyambung dengan kali, dan kali itu membuat jembatan. Nah jembatan itu kan karena apa namanya ada mobil besar, kayak salah satunya mobil truk atau nanti mobil besar bis dan juga minibus itu apa sih? Elok itu lewat kalau malam dan akhirnya jalannya jembatannya hancur sebagian. Jadi kalau misalkan kita nggak ditahan itu mobilnya, nanti bakalan bakal ambruk ke bawah, begitu. Jadi makanya kita mengadakan yang pada bagian masyarakat di sana, khususnya desa Gunung Gelis, dari bagian kades, kadus dan juga yang lainnya beserta untuk membangun jembatan tersebut. Nah lanjut, sini ada program kerja bidang kesehatan, yaitu antaranya ada prima sosialisasi, ada pemeriksaan kesehatan dan juga ada lokasi dan wilayah sasarannya. Dan sini prima sosialisasi fokusnya utama yaitu mengenai gaya hidup sehat untuk mencegah stunting ditujukan kepada ibu hamil dan warga sekitar agar mereka memahami pentingnya pencegahan stunting pada anak. Itu yang penting bersama. Dan juga sini ada pemeriksaan kesehatan, yaitu selain sosialisasi program ini juga menyasar anak-anak dan ibu hamil melalui bantuan pemeriksaan tinggi badan, berat badan serta pemberian vitamin. Nah biasanya kalau ada kasihnya vitamin itu yang kayak kapsul gitu tuh, atau nanti ya yang di rumah saya kesan gitulah. Gitu ya. Dan juga sini lokasinya di mana? Lokasinya itu di wilayah RT 04 Kampung Bojong Desa Gunung Gelis, khususnya dari RT 02 dan juga RT 03. Jadi posisinya itu satu tempat, 2 RT satu tempat. Nah gitu. Lanjut, di sini ada pilar kesehatan integrasi posyandu untuk vaksinasi. Di sini salah satunya pilar ini. Ada edukasi publik, ada aksi medis dan target sasarannya. Salah satunya ini. Oke lanjut. Terakhir mungkin ini ya. Terakhir itu ada segitiga terjangkau struktur pendidikan desa yang pertama ada geografis dan akses, ada mindset dan literasi orang tua, dan juga dampak aktual yang ketiganya. Yang pertama hambatan geografis itu jarak kemungkinan fasilitas sekolah yang sangat jauh, diperparah dengan medan pengemudi dan nihilnya akses transportasi umum. Nah situ nggak ada angkot.
Grabnya jarang ada yang ke situ karena jalannya lumayan jauh, apalagi kalau malam-malam ada yang pesan Grab itu orang ada yang nerima karena gelap, ngeri juga takutnya sana ada begal atau ada apa gitu ya. Karena jalannya memang benar-benar gelap. Yang kedua juga pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan lanjutan masih sangat rendah. Datanya itu ada 524 jiwa tidak tamat SD dan juga ada 1.214 jiwa hanya tamat SD. Mayoritas kebanyakan di sana tamatnya lulusan SD. Oke. Yang terakhir yaitu ada muncul fenomena anak putus sekolah dan rendahnya minat untuk menempuh pendidikan ke jenjang menengah atau tinggi. Oke, ini yang terakhir kesimpulannya kita sengaja menuju Bogor Istimewa yaitu rente pendidikan, kemandirian ekonomi dan rekomendasi kebijakan itu dari kami program kelompok 13 sukses memadukan pendidikan karakter, pemberdayaan ekonomi lokal dan pemberdayaan informasi strategik untuk merespon keterbatasan geografis desa Gunung Gelis. Mungkin hanya mungkin program unggulan kita itu hanya ada tiga, yaitu tentang program pendidikan, yaitu menambahkan potensi anak untuk belajar lagi, untuk giat lagi belajar agar bisa jangan sampai putus sekolah itu hanya di SD saja, tapi bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah yang lain, khususnya apalagi yang ada yang lulusan SMP juga bisa lanjut ke sekolah perguruan tinggi. Dan juga oh iya, mana? Universitasnya aja. Dan program yang kedua yaitu tadi itu pembuatan pembakaran sampah di sana kebanyakan buang sampahnya itu langsung dibakar dan juga kadang buang sampahnya langsung ke bagi kebun-kebun pila orang. Jadi kan gak enak banget ya membuangnya di sana tuh kayak asal lempar lah ngalung sana sini sampai atau nanti ada yang ke Kali Cikeas, Kali Cikeas ya? Iya Kali Cikeas ke sungai situ tuh kan jadinya kan kayak kotor atau gimana. Jadinya kita mengadakan tempat pembakaran sampah sebutannya PTPS, pembuatan tempat pembakaran sampah gitu. Yang terakhir yang ketiga itu LPJU. LPJ itu apa? Lampu penerangan jalan umum. Nah di sana kita memfasilitasikan lampu pemasangan di jalan-jalan khususnya di Kampung Bojong itu karena emang beneran itu gelap. Kalau setiap malam orang suka lewat. Benar itu mah. Nah itu, jadi akhirnya kita bisa memasang lampunya juga, alhamdulillah dan mudah-mudahan semua. Dan ya mungkin itu program kita ada 3 pendidikan, LPJ dan PTPS. Terakhir. Terakhir jargon. Ya. Oh iya, gini nih katanya. Udah mundur. Mungkin untuk yang lain kita coba bikin ya sih. Jadi mohon maaf ini mau ya. Ya bisa aja sih cepat. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami semua dari kelompok 13 Desa Gunung Gelis. Apabila ada kesalahan yang sudah beberapa maupun dari perbuatan kami mohon maaf dengan secara zahir maupun secara batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh kembali. Saya terima kasih atas perhatiannya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan maju. Ya, silakan teman-teman. Waktunya dipercepat ya. Waktunya dipercepat. Oke, silakan jangan bicara langsung. Langsung inovasi aja. Program namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Ketua KKM dan dosen sekalian, kami dari kelompok 1 Cilebut Barat ingin mempresentasikan hasil dari KKM kami. Untuk sebelumnya, perkenalan dari
Barat yang diketuai oleh Alim Haikal Adlan dan Wakil Ketua Abu Majid Poli. Saya sendiri Siti Hamidah, lalu ada Abdullah Rizky Kamil, ada Tari Rahmayati, ada Sofia Asyabi, ada Siti Nurmuna Yunita, ada Rodia Syafaatul Uzma, dan yang terakhir ada Elisia Siva Putri. Nah, konteks lokasi Desa Cilebut Barat. Desa Cilebut Barat ini terletak strategis di Kecamatan Sukaraja, dan Cilebut Barat ini dinamis karena perpaduan unik dari budaya Sunda dan Betawi. Nama Cilebut Barat itu diambil dari istilah cai lebet yang artinya adalah air yang deras, karena sebelumnya dikelilingi oleh sungai yang deras. Di Cilebut Barat ini terdapat 36.029 penduduk dan luasnya 4 km persegi, lalu memiliki 22 RW dan 138 RT serta memiliki 14.000 kakak. Cilebut Barat ini termasuk ke dalam desa yang padat penduduk. Kebetulan kami ditempatkan di RW 7, fokusnya di RT 1 dan RT 6. Nah, 4 aspek pengabdian kami di Desa Cilebut Barat. Yang pertama di aspek lingkungan, kami melakukan penghijauan dan pengelolaan sampah, yaitu mini garden lestari, ekobrik, dan sosialisasi kebersihan. Yang kedua di aspek pendidikan, kami memperbarui fasilitas belajar dengan melakukan pengecatan dan dekorasi ulang RA Albana serta pendampingan siswa. Selanjutnya di aspek keagamaan dan sosial, kami melakukan pendampingan di majelis taklim ibu-ibu, majelis taklim remaja, bapak-bapak, dan juga kemarin kami ikut serta dalam pawai obor, sabun muharram, serta pendampingan posyandu. Nah, dalam bidang ekonomi, kami melakukan pemberdayaan UMKM, yaitu dengan membuat minyak kelapa dari sumber daya alam lokal yang ada di Cilebut Barat. Nah, ada pun program unggulan kami yang kami jadikan highlight itu adalah program mini garden lestari. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Kami akan sedikit menjelaskan tentang mini garden lestari yang ada di RW 07, tepatnya di RT 06 dekat Pak Kadus dan dekat rumahnya Bang Alfa ya. Nah, kenapa kita membuat mini garden lestari? Karena di tempat situ kita memiliki atau difasilitasi oleh Pak Kadus lahan yang kosong. Jadi bagaimana kita membuat lahan kosong itu menjadi hijau atau bermanfaat bagi warga, khususnya di RT 06 tersebut. Nah, di pinggir garden tersebut terdapat 4 zona. Yang pertama ada zona tanaman toga. Apa itu tanaman toga? Tanaman obat keluarga. Nah, di dalamnya ada jahe, serai, atau tanaman-tanaman herbal yang lainnya. Kemudian di zona kedua kita mempunyai tanaman palawija. Apa itu tanaman palawija? Yaitu sayur-sayuran hijau ataupun umbi-umbi yang menjalar. Kemudian ada di zona ketiga yaitu tanaman hias yang akan ditanami di belakang bagian samping kiri, di depan, di belakang samping kiri. Kemudian ada 4 yaitu zona pembibitan. Nanti dari mulai pembibitan, penanaman, perawatan sampai pemanen itu secara proses kami yang kami lakukan. Jadi untuk membuat mini garden lestari itu butuh waktu kurang lebih 2 pekan. 2 pekan sudah selesai. Dan alhamdulillah yang sebelumnya teman-teman bisa lihat di atas itu ada before-nya, kemudian setelah di situ ada after-nya. Bagaimana kita mengolah sampah tadi yang sudah disebutkan, mengolah lingkungan yang awalnya kosong menjadi hidup. Karena kenapa kami membuat mini garden juga? Karena sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang menanam atau memberi bibit di tanaman tersebut, melainkan akan dimakan oleh hewan, akan diambil oleh manusia, akan dijadikan tempat berlindung, maka itu terhitung sedekah. Jadi bagaimana pendidikan agama Islam menyangkut tanaman atau mini garden tersebut berjalan walaupun kita tidak di situ, ya. Jadi itu terhitung sedekah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena memang waktunya terbatas. Saya kembalikan kepada Ibu. Nah, teman-teman, itu sedikit penjelasan tentang Mini Garden Lestari. Selanjutnya, kami punya proker unggulan yang kedua, yaitu dekorasi RA Albana mewarnai masa depan pendidikan desa. Karena yang kita tahu, jika suasana belajarnya nyaman, tentram, dan fasilitas atau kelasnya juga enak untuk dipakai belajar, bisa memacu semangat siswa untuk belajar, bisa memotivasi siswa untuk meningkatkan semangat dan kemampuan belajarnya. Bisa dilihat di sini ada before-nya dan after-nya. Di sini tim KKN menginisiasi program pengecatan dan dekorasi ulang di RA Albana dengan menciptakan suasana belajar dan bermain yang nyaman guna untuk mendukung tumbuh kembang anak. Selanjutnya ada program kerja pendampingan dalam bidang sosial dan spiritual. Yang pertama, kami melakukan pendampingan dalam kolaborasi aktif di Majelis Taklim Ibu-Ibu bersama Umi Jaliha, lalu dengan Saudara Sakti Elang di Majelis Taklim Remaja Al-Hikmah di Masjid Al-Ikhlas. Karena kebetulan poin pertemuan warga itu terletak di Masjid Al-Ikhlas dekat posko kami. Selanjutnya, kemarin juga kami ikut untuk menyemarakan pawai obor 1 Muharram guna untuk mempererat ukhuwah antar warga. Nah, di situ satu RW berkumpul dalam acara tersebut. Selanjutnya juga kami melakukan pendampingan posyandu untuk memantau kesehatan ibu, balita, ibu menyusui dan ibu hamil serta juga lansia. Nah, kami juga membuat produk unggulan. Mungkin memang sudah banyak yang menciptakan minyak kelapa, tapi untuk di Desa Cilebut Barat itu kebetulan sangat banyak ditemukan pohon kelapa yang kurang dimanfaatkan. Jadi banyak buahnya tapi tidak ada yang dimanfaatkan. Maka dari itu kami mengambil minyak kelapa tersebut untuk diolah menjadi minyak kelapa. Nah, akan dijelaskan juga sedikit oleh teman saya, Kamu Fadil. Baik teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa minyak kelapa yang ada di warung-warung tersebut kan minyak sawit. Nah, ini kita membuat minyak kelapa dari kelapa asli atau kelapa murni yang mungkin di warga sekitar Desa Cilebut Barat itu menggunakan kelapa muda atau santan. Nah, kita membuat kelapa itu menjadi minyak. Memang bisa karena minyak santan tersebut akan menghasilkan minyak. Yang mana yang digunakan adalah kelapa tua atau yang sudah warna coklat. Kemudian kami di sini mengambil sekitar 5 buah yang hasilnya itu sebenarnya ukuran 600 mili. Jadi ini hanya sebagai sampel aja. Nah, jadi dalam 5 buah tersebut kita bisa menghasilkan sampai botol. Jadi kalau memang kita di rumah kekurangan minyak atau punya pohon kelapa bisa digunakan. Nah, jadi minyak kelapa ini yang diambil adalah endapan dari hasil kita diamkan selama semalaman. Sebenarnya bisa dimasak langsung ketika sudah diperah ya, menjadi santan bisa langsung dimasak. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita tinggalkan atau diamkan selama 1 malam. Kemudian besoknya kita ambil hasil endapannya di atas karena dia akan berpisah sama air. Kemudian setelah itu dimasak sampai menghasilkan minyak dan ada dari hasil masak itu ada blondonya atau ampas dari minyak tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan minyak kelapa ini kami akan serahkan kepada ketua panitia. Belum kasih merek ya? Waktu 2 menit lagi. Oke. Selanjutnya kami juga mengolah sampah plastik menjadi produk unggulan, yaitu furniture eco-brick. Nah, jadi kami mengolah limbah plastik menjadi keterampilan. Kita mengumpulkan botol-botol plastik dan juga sampah-sampah kemasan plastik rumah tangga, lalu kita padatkan dalam botol, lalu kita buat menjadi rak buku edukatif. Nah, ini proses awalnya dari pengguntingan, pemadatan ke dalam botol. Nah, sampai kami susun, kami buat rak buku edukatif, lalu kami serahkan ke sekolah, yaitu
kami serahkan produk ekobrik kami karena sebelumnya kami sudah sosialisasi ekobrik ke sekolah tersebut, lalu hasilnya kami serahkan ke sekolah itu. Nah, baik teman-teman, sudah sampai di slide akhir. Mungkin itu aja program-program yang sudah kami laksanakan dari kelompok Cilebut Barat. Bukan lebih dari sekedar program kerja, tapi ini adalah langkah kecil kami bersama warga menuju lingkungan yang mandiri, asri, dan berdaya. Kelompok KKN 1 Cilebut Barat, siap saja, jaya, jaya, jaya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok selanjutnya kelompok berapa nomor? Cilebut Timur, kelompok 2. Silakan maju. Untuk kelompok 2. Oh, mau dikasih label. Cibar Pak, kita Cibar Haji. Baik, silakan untuk kelompok 2 Cilebut Timur melaporkan hasil KKN-nya. 7 menit ya, lama-lama. Kasih dulu Pak. Enggak usah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia dan kami hormati seluruh Bapak DPL, izinkan kami di sini akan mempresentasikan laporan kami selama kegiatan kami selama 40 hari. Baik, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan teman saya. Yang pertama adalah Bang Abdul, kemudian Pak Aswadi, kemudian Teh Nurhamiza, Teh Rosifa, Teh Desi, Teh Afni, dan terakhir Teh Nurfatun. Ada lagi Pak Suwarman. Ya, Bapak Suwarman ini jauh, jadi Pak Suwarman ini hanya membantu dengan penggalangan dana. Baik, siap. Di sini kita akan presentasikan yaitu dari KKN Cilebut Timur, yaitu sejarah dari Cilebut Timur. Nama Cilebut Timur itu diambil dari bahasa Sunda yang artinya cicai, lebet artinya banyak. Jadi di sana tuh diapit oleh 3 sungai yang saya tahu itu hanya Sungai Ciliwung. Kemudian eksekusi melaksanakan program kerja tepat waktu. Jadi kita tulis itu hanya kegiatan unggulan kita yaitu kebanyakan dari jasa Pak. Ya, dari jasa. Kemudian yaitu tentang pemetaan demografi penduduk. Total penduduk di Desa Cilebut Timur yaitu 11.893 jiwa dari 9.950 laki-laki, kemudian 9.943 perempuan. Yaitu usia produktif mendominasi 6.170 jiwa berada di usia 26 sampai 40 tahun, menunjukkan tinggi potensi tenaga kerja dan penggerak ekonomi. Latar belakang pendidikan kebanyakan yaitu dari SMP sampai SMA, kebanyakan di desa itu. Kemudian untuk mata pencaharian yaitu pekerja swasta, pelajar, dan pelaku usaha mandiri. Kemudian 3 pilar Desa Cilebut Timur yaitu pemanfaatan Sungai Ciliwung untuk wisata susur sungai. Kemudian kelompok tani yang ada di RW 14. Kebetulan di RW kami tidak ada UMKM, jadi kami berhijrah ke musafir ke RW 14. Langsung ke programnya. Ya, siap. Programnya ini yang program unggulan yang kita ada itu ada 10 program. Yang pertama yaitu sosialisasi anti bullying. Kita sering banyak
tempat kita yaitu terutama di pondok pesantren itu sangat banyak sekali kasus seperti ini. Maka dari itu kami berinisiatif untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah MI supaya tidak ada terjadinya kasus bullying. Kedua, sosialisasi adab dan akhlak yang mana pada yang kita rasakan pada hari ini, akhlak anak-anak terhadap guru itu sangat minim. Maka kita inisiatif untuk melaksanakan sosialisasi tersebut. Kemudian mengajar TPQ, Muhammadul Quran dan Darul Quran. Jadi kami mengajar 2 TPQ Pak. Yang di situ juga gurunya juga kayak beda gitu, jadi nggak bisa disatukan gitu Pak. Itu cukup tantangan bagi kami Pak. Kemudian pengajian majelis taklim. Pengajian majelis taklim di situ ada 2 kali dalam seminggu Pak. Jadi kita tuh ibaratkan tuh pengajian ibu-ibu 2 kali, bapak 2 kali, makanya kita buat semua Pak, para soleh. Kemudian kegiatan posyandu dari sosial yaitu balita dan ibu hamil. Kemudian senam pagi rutin, perlombaan ceria Idul Adha. Di sini kita menyatukan beberapa RW mengikuti perlombaan ini. Kemudian lingkungan, Jumat bersih, kerja bakti, hajat umum dan pemasangan edukasi dan membuat sampah, tanaman. Di sini permasalahannya di Desa Ciliwung Timur itu banyak sampah Pak. Jadi kami berinisiatif untuk membuat plan edukasi sampah. Lagi 2 menit lagi. Kesimpulan dampak dari kita untuk produk tidak ada Pak, kita utamakan ke UMKM, yaitu kita sudah mengumpulkan dari 10 orang untuk sertifikasi halal dari kita. Ya, rekomendasi dan agak ke depan untuk adik-adik semester 5 yang menuju semester 6 supaya jikalau kalian ke Ciliwung Timur ke RW 03 RT 01 bisa melanjutkan program kami. Ya. Mungkin cukup sekian pesan dari kami. Yang kami minta yang kami sampaikan dengan baik, jangan berhenti di sini saja. Kita bisa bawa ke masyarakat guna untuk melanjutkan desa yang lebih maju. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, untuk kelompok selanjutnya Langsung ke Pasir Jambu, ada nggak? Oke, kelompok 3 Pasir Jambu. Tepuk tangannya untuk Pasir Jambu. Ayo Pasir Jambu mana? Ayo, maju teman. Oke, silakan. Ada berapa orang nih? Wah, ada bawa ini. Luar biasa kemarin nih. Oh, jadi lelenya udah jadi nih. Jadi baby lelenya nih. Oke. Kalau yang lain jangan keluar dulu ya, jangan pulang dulu dan jangan lupa untuk mengumpulkan kuesioner yang kemarin. Ya, nanti diserahkan langsung ke saya. Oke, silakan waktunya kalau usah lama ya, sama ya, 7 sampai 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 Desa Pasir Jambu yang mana akan mempresentasikan dari tugas kuliah mahasiswa semasa di Desa Pasir Jambu. Oke. WhatsApp saja, WhatsApp. Kita dianggotai ya dari kelompok Desa Pasir Jambu ini adalah 12 orang yang mana diketuai oleh Muhammad Bahtiar, lanjut Iskara Madani sebagai wakil, Paulusna, Santi, Kia, TNI, Alofi, Desti, Muhammad Saleh, Iqbal, saya sendiri Abdul Jafar dan Ahmad Taufik. Next. Oke, pelaksanaan di Desa Pasir Jambu. Di Desa Pasir Jambu ini kita banyak sekali kegiatan ya.
yang kita lakukan dari Dinas Pendidikan, Keagamaan, lalu Kesehatan, Sosial, Ekonomi Masyarakat, dan Lingkungan. Oke, next. Gambaran umum di Desa Pasir Jambu, yang mana Desa Pasir Jambu ini merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Data umum desa luas wilayahnya itu 22.336 hektar. Jumlah penduduk kurang lebih 5.314 jiwa. Lalu terdiri dari 14 RW dan 57 RT. Desa Pasir Jambu memiliki potensi dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Potensi pendidikan, nah di Desa Pasir Jambu ini kita banyak sekali belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Pasir Jambu juga. Yang salah satunya terdapat PAUD TPA di Pondok Pesantren. Lalu ada UMKM yang mana kita UMKM-nya hidroponik, kerupuk kuning, dan kita budidaya lele. Ini salah satu contoh dan hasil dari kinerja kita. Tester-testernya ini ada ikan lelenya juga. Ini tinggal pakai nasi sama sambal, cocok nih. Di bidang pendidikan kita fokus karena kan sebelumnya kita melakukan PLPK, yang mana PLPK itu difokuskan di sekolah-sekolah di bidang pendidikannya. Jadi di KKN ini kita pribadi pendidikannya itu enggak terlalu fokus khusus di pendidikan ya. Pendidikannya itu kita sekelumit, yang mana kita mengajar di TPA, PAUD, dan ada juga di pondok pesantren. Oke, lanjut. Mengajar di TPA. Satu lagi bang. Nah ini dia kegiatan itu sebenarnya mohon maaf ya banyak sekali, tapi ya tinggi. Foto-fotonya, jadi kita itu tertera di sini dari hidroponik. Ini sawit selada Pak. Namanya letis. Kalau di Sunda itu namanya ini sayuran letis. Tapi di hidroponik juga ada letis, kangkung, lalu bayam, dan banyak lagi lainnya ya. Oke, next lanjut. Nah, kegiatan lingkungan sendiri kita melakukan pembakaran sampah. Seperti di kelompok lain kan kayak pembakaran sampah. Di desa ini untuk pembakaran sampahnya sudah ada. Jadi kita mengikuti kegiatan masyarakatnya aja. Di bank sampah. Oke, lanjut. Nah, alhamdulillahnya juga di Desa Pasir Jambu kita tinggal itu di Pondok Lansia. Yang punyanya itu Pak Haji Cecep dan Bu Haji Umar, yang mana dulu beliaunya itu mantan lurah Pasir Jambu. Jadi kita alhamdulillah diterima dengan baik. Di situ kita tinggal bersama para lansia. Jadi kita nggak bakal lansianya ya. Jadi kita di sana bersama para lansia, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan, yang mana kegiatan di posko kita itu setiap hari Selasa ada kumpulan ibu-ibu. Terakhir kemarin kita ada kegiatan seminar yang pematerinya dari Jepang langsung pematerinya. Jadi kita bersama para lansia di pondok apa namanya Khairul Ummah. Oke, lanjut. Hasil kegiatan, jadi seluruh program KKM dapat melaksanakan sesuai rencana. Terjalin hubungan baik antara mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa mendapat pengalaman dan bidang pendidikan sosial pemberdayaan masyarakat. Oke. Ada. Ini salah satu ini dokumentasi
selama kegiatan ada program besarnya kita di pawai obor, maaf. Gemah takbir. Sebelumnya kita di kemarin Idul Adha kita mengadakan gemah takbir yang ada perlombaan dari cilik, lalu passion kita lomba-lomba mewarnai. Kemarin sempat 1 Muharram kita membersamai juga bersama di lapangan yang ada di Desa Pasir Jambu. Kita melakukan kegiatan pawai obor. Di Gemah Takbir kita melakukan dari kegiatan KKM pawai obor. Di 1 Muharram kita mengikuti kegiatan dari desa pawai obor juga. 1 menit lagi. Baik, sekali lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Berpisah bukan berarti pergi, tapi meninggalkan jejak abadi. Kelompok KKM kelompok 3 Desa Pasir Jambu. Sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4 Desa Cimandala. Untuk Cimandala silakan maju dulu tangannya. Ayo Cimandala berapa orang? Nanti yang paling bagus kita mau kasih hadiah lelenya nih. Coba ya. Saya kasih ini deh, beli aja nih 1 nih. Cocok pakai minyak kelapa. Sambal kelapa. Gimana ya? Yang dihitung ya? Baru 5 menit ini yang sama-sama ya. Minyaknya aja, Pak. Oke, 5 menit aja nggak apa-apa, nggak usah lama-lama. Bismillah. Satu lagi, kita 5. Oh, ya. 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pemantau mengatakan tak kenal maka oleh karenanya kita mau mengenalkan kelompok kami dulu. Nah, di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 Desa Cimandala. Di sini ada teman-teman kami semuanya. Yang pertama ada Bang Eki, kemudian ada Senyum. Kemudian ada Bang Samuel, ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Teh Hamil, kemudian ada Teh Ida, dan juga masih ada beberapa yang lain. Izin pada Pak tidak bisa mengikuti karena ada kegiatan yang lain. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wa din salatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, kelompok 4 Desa Cimandala, di sini ada tema penguatan pendidikan agama Islam dan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal mewujudkan Bogor istimewa. Nah, Desa Cimandala itu ada 13 RW. Nah, kemudian kami itu ditempatkan di RW 05. Nah, di RW 05 ini ada terbagi menjadi 2 RT. Pertama itu ada RT 03, jadi ketuai oleh Pak RT Taufik. Kemudian di RT 07 ada Pak Asda Suhanda. Nah, kita lakukan kegiatan KKM ini kurang lebih selama 40 hari di Kampung Ciparingga, RT 03, RT 07, RT 05 Desa Cimandala. Kemudian ada struktur organisasi kelompok 4. Nah, dosen pembimbing, alhamdulillah beliau selalu membimbing kami, selalu menjembatani kami juga. Beliau adalah Dr. Hasan Rizky MPD. Alhamdulillah kami banyak berterima kasih kepada beliau telah membimbing kami selama kegiatan KKM. Kemudian ada ketua kelompok saya pribadi. Kemudian ada sekretaris kami, sekretaris 1 ada Teh Hamel Yati. Kemudian ada Teh Nusida. Kemudian bendaharanya ada Teh Risa, seksi humas dan media ada Bang Syamil. Kemudian ada Teh Nova, seksi acaranya ada Bang Eki, Pak Suherman, Umi, Teh Siti, dan ada Bang Ali.
Oke, di sini ada permasalahan di tempat KKN. Insya Allah akan disampaikan oleh teman. Betul. Oke. Masalah umum, rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan kesehatan serta kurangnya wadah bagi remaja. Nah, di RW 05 itu banyak masyarakatnya yang bekerja di pabrik tas. Nah, oleh karenanya kita salah satu kendalanya itu susah untuk menemui warga-warga setempat yang ada di Kampung Cikarang. Kemudian di bidang keagamaan, kurangnya pemanfaatan waktu pasca maghrib, rendahnya kemampuan dasar baca Al-Quran, ketiadaan pembinaan remaja. Nah, kita juga telah menemukan dan telah survei bahwasanya di setiap RW itu kurangnya peminat, bahkan untuk anak SMP itu untuk minat gajinya itu kurang. Nah, oleh karenanya kita di Kampung Cikarengga itu mengadakan yang namanya GMM. Apa itu GMM? GMM itu adalah gerakan maghrib mengaji. Nah, kita melakukan kegiatan ini mulai dari malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu. Nah, alhamdulillah kita telah malam Minggu tidak. Alhamdulillah kita telah melakukannya. Alhamdulillah semuanya juga telah berkontribusi banyak. Nah, kemudian kita juga telah menutup kegiatan GMM itu dengan penampilan-penampilan dari anak-anak pengajian. Nah, anak-anak pengajian ini mulai dari TK, SD sampai dengan SMP. Nah, kemudian di bidang pendidikan, kurangnya motivasi, minimnya pendampingan belajar, dan tidak adanya ruang berekspresi di luar jam sekolah. Nah, di ruang pendidikan ini kita mengadakan yang namanya rumah belajar. Nah, rumah belajar ini kita lakukan setiap selesai bahasa sholat asar. Kita mengajak anak-anak khususnya untuk belajar di poskominal. Kemudian di bidang kesehatan, ada rendahnya keterlibatan masyarakat di posyandu serta minimnya kader yang aktif. Nah, kemudian ada bidang ekonomi, potensi ekonomi lokal UMKM belum dikembangkan secara maksimal. Nah, di Desa Cimandala ini banyak UMKM-nya. Salah satunya ada madu, kemudian ada peternakan. Nah, kita di sana lebih fokus ke peternakan madunya yang ada di Kampung Kebun Kelapa, RW 7. Kemudian di bidang sosial kemasyarakatan belum ada pemetaan data profil tingkat pendidikan keluarga yang turun di tingkat RT dan RW. Lanjutkan. Nah, kemudian dilanjut oleh saya. Baik, Pak. Siap. Jadi teman-teman bisa diperhatikan di atas ada program kegiatan utama KKN. Yang pertama bidang keagamaan. Kenapa pertama bidang keagamaan? Karena kita menguatkan fondasi anak-anak terlebih dahulu. Kemudian akan merembet ke bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial kemasyarakatan. Adapun bidang keagamaan yaitu GMM. Sebelum kita membuat ini kami observasi terlebih dahulu. Ternyata di desa tersebut kurangnya peminat orang yang ngaji. Padahal kalau zaman dulu Rasul itu mengajarkan keagamaannya luar anak. Maka dari itu kami mengajarkan anak-anak itu minimal baca Qurannya. Nah, tadi disampaikan Kak Robi, anak-anak yang belajar ada dari TK, ada dari SD, ada dari SMP. Alhamdulillah jumlah anak tersebut itu mencapai 30 orang. Nah, orang-orang yang di desa ternyata ketika dia selesai sekolah SMP itu udah gak ada lagi yang lanjut sekolahnya, maka miris. Maka tugas kami di sana adalah memotivasi anak-anak bahwasanya kalau kalian ingin sekolah, tetapi jangan tinggalkan belajar agamanya. Maka dari itu kami membuat program GMM. Nah, seperti itu. Yang kedua, bidang pendidikan. Sebagaimana saya katakan tadi, bahwasannya ketika anak-anak telah selesai sekolahnya di SMP, maka sudah terputus pembelajarannya. Nggak ada lagi kerja di luar. Maka tugas kami adalah memotivasi anak-anak tersebut biar bisa sekolah dengan baik. Yang ketiga adalah bidang kesehatan, yaitu ada pendampingan posyandu.
Kemudian bidang sosial kemasyarakatan, yaitu survei pendidikan keluarga. Sebagaimana yang saya lengkap, kami sudah melaksanakannya. Insya Allah akan dikumpul ya. Lanjut. Nah, ini adalah program utama kita yang mungkin teman-teman yang seorang pengajar. Kemudian di sekolah tersebut biasanya ada program namanya Kunjat, kunjungan edukasi. Bahwasanya kami buka program ini biasanya anak TK, SD. Apa aja yang didapatkan di sana? Yang pertama, anak-anak kami akan ajarkan adalah bagaimana cara membuat madu menjadi permen. Nah, sebelum itu nanti ada posko-poskonya, bisa dilihat tuh. Ada nanti di posko pertama, kedua, ketiga. Nah, jadi bakal yang didapatkan anak-anak adalah pertama kesenangan. Biasanya anak-anak itu senang, yang senang. Ada gamesnya juga. Terakhir adalah tadi memasak, bagaimana mengolah madu tersebut menjadi permen, sehingga ketika pulang dari tempat wisata bukan cukup mengetahui cara pembuatannya, tetapi membawa sesuatu yaitu permen. Karena anak-anak itu biasanya suka permen. Boleh dilanjut? Nah, ini adalah kesan dan pesannya. KKN di Desa Cimandala menjadi pengalaman berharga dan ruang nyata bagi kami. Kemudian mengamalkan ilmu, melatih empati dan belajar memahami dinamika kehidupan bermasyarakat secara langsung. Kemudian pesannya adalah, yaitu kami berharap lentera semangat yang telah kami jalankan menjadi perlombaan ke depannya. Nah, yaitu kami membuat GMM, kemudian madrasah kreasi dan wisata edukasi, yaitu Lebah Madu Mutmain tidak perlu setelah masa pengabdian ini berakhir. Kami juga membuat kerjasama dengan kampus, yaitu insya Allah akan dijalankan oleh BEM. Ya, insya Allah kemarin kami sudah mengundang BEM sana. Ada beberapa timnya yang survei, yang insya Allah akan dilanjutkan sama BEM tersebut. Semoga kedepannya STI Surya Fala ini menjadi lebih luas dan lebih berkah dan banyak dikenal oleh orang-orang di luar dengan kita membuka jalan. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak, ada. Itu wajib. Itu ada. Oke, yel kita KKN 4 Desa Cimandala Membara tanpa kendala. Selanjutnya kelompok Desa Cijung. Tangan tangannya. Selamat bro. Kelompok Desa Cijung. Oke, Cijung maju. Oke, ayo cobain waktunya. Oke, baik, silakan. Yuk. Ya, kita batasi ya 7 menit ya. Bener jadi nih ceritanya. Silakan dibuka, disampaikan hasil dari kuliah kerja mahasiswanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Panitia dan seluruh dosen-dosen, baik itu dosen pembimbing dan dosen yang ada di SIS Surya Fala, serta dosen pembimbing kami mungkin ini ya, serta rekan-rekan angkatan atau semester 6 yang alhamdulillah sudah ditutup ya KKN-nya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5
zona ingin menyampaikan program kerja yang sudah kami laksanakan. Ya, kebetulan kami kelompok 5 ini next. Ya. Kelompok 5 ini kami bertempat di Desa Cijujung dan lokasi kami ada di RW 13 yang terkenal dengan Kampung Al-Karimah. Itu lokasi kami. Sebelum kami menyampaikan program, mungkin pertama kami mohon maaf karena tidak semua anggota kelompok di kelompok 5 ini hadir di sini dengan berbagai kegiatannya yang tidak bisa ditinggalkan. Yang hadir di sini hanya mungkin Teh Amel yang paling pojok sana, kemudian Teh Aida, ya, kemudian Teh Tia, Pak Hambali, Teh Uci, dan saya sendiri Jim Irman. Nah, di Desa Cijujung ini yang kami lihat di sini terdiri dari 28.098 jiwa dan hampir semua, kebetulan Desa Cijujung ada di tidak terlalu jauh dari pusat kota Bogor, Kabupaten Bogor, sehingga mayoritas dari warga Desa Cijujung itu adalah buruh pabrik dengan mobilitas yang cukup tinggi, ya, dengan ketersediaan waktu luang yang sangat terbatas dari masyarakatnya, sehingga kalau siang hari daerah saya kebanyakan sepi, ya, aktivitas masyarakat kebanyakan di pabrik. Nah, kekayaan alam dan UKM yang terkenal di Desa Cijujung ini yang paling utama sekali adalah singkong. Sampai-sampai di jalan alternatif Sentul itu ada tugu singkongnya, ya, tugu singkong. Dan sudah ada UKM yang cukup maju di pengolahan singkong, yaitu sagunya, dan sudah berbentuk PT, ya, dan sudah terkenal di Indonesia, kualitasnya cukup bagus. Kami sudah coba, mereka sudah jual sampai ke marketplace. Mungkin itu next. Nah, ada beberapa pilar yang kami integrasikan pada saat program, yaitu pertama adalah ketakwaan, pendidikan, ekonomi lokal, dan kesehatan. Pada fondasi spiritual kita masuk ke kajian-kajian. Kebetulan kalau di Cijujung sudah kegiatan anak-anak, kegiatan sore, ibu-ibu pengajian sudah ada, sehingga dari kami ini hanya masuk untuk melengkapi, ya, pada saat kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk mungkin ada sedikit inovasi di pengajian anak-anaknya di bawah bimbingan Teh Uci dan teman-teman, sehingga lebih inovatif dalam kegiatan pengajiannya. Kemudian di kesehatan, kami juga ikut gabung dalam acara posyandu, malah dari kami karena merupakan bagian dari mahasiswa STM Ciledug Pala, ada sedikit memberi penyuluhan kepada ibu-ibu mengenai kemarin judulnya perkembangan motorik anak ditinjau dari segi Islam, ya. Kemudian dari ekonomi lokal, selain itu kesehatan juga kebetulan kami juga mendapat kehormatan dari Pak Wisnu, Pak Dr. Wisnu, bahwa kami melakukan webinar seminar tentang keluarga sakinah, khususnya masalah pernikahan dini. Dan pembicaraan ini juga tidak tanggung-tanggung, datang jauh dari Lampung, Ketua KUA di Lampung. Dan untuk ekonomi, hilirisasi, potensi, dan tulisan visual juga kami lakukan di sana. Nah, ini kami mencoba menyalakan pelita di generasi Cijujung, yaitu dengan melakukan kegiatan fokus utamanya itu edukasi kami, kemudian hasilnya kemampuan literasi untuk meningkat serta terbentuknya kedisiplinan moral lintas sosial. Ya. Di sini ada PAUD inovatif, ada beberapa dari kami melakukan kegiatan inovatif yang dilaksanakan di PAUD Al-Amanah Mandiri. Kemudian ada pendidikan karakter kami lakukan di FI Raudatul Pala. Dan kemudian ada juga seminar tentang anti bullying kepada anak-anak di tingkat MTS Raudatul Jannah. Sama seperti kelompok sebelumnya, untuk pendidikan formal kami tidak melakukan hanya PLPK, tapi hanya mengisi di beberapa lembaga formal untuk sedikit acara saja. Kemudian untuk kepada lingkungan, yang pertama kali kami kunjungi adalah makam sesepuh di Desa Cijujung, di mana nama Cijujung itu berasal dari kata junjungan. Jadi kita ke makamnya hadir, dia leluhur ke junjungan. Kemudian kami juga melakukan interaksi dengan ibu-ibu
pengajian di Majelis Al-Karimah dan Riyadul Muhtadin ya. Juga kita melakukan akselerasi TPI di Al-Nawar. Jadi ketika yang lebih tinggi daripada TPA. Lanjut. Nah, untuk ekonomi menumbuhkan kemandirian finansial dan ekologis, pertama kami melakukan keterampilan di ibu-ibu PKK, yaitu membuat sabun cuci piring. Juga kami masuk ke pondok pesantren sekaligus di situ SMK. Di SMK itu kami memberikan pelatihan membuat deterjen agar mereka mandiri membuat sabun sendiri untuk dipakai nyuci baju sendiri di pondok pesantren. Nah, keterampilan PKK ini sebagai informasi juga, kami sudah coba upload untuk inovasi desa, udah disubmit ya, ke sana lewat website-nya. Kenapa saya langsung coba submit? Karena ternyata responnya cukup bagus. Dari hasil pelatihan itu, pihak warga di sana khususnya di bawah kepemimpinan Pak RW langsung merespon dan memproduksi ulang, dan sudah diproduksi 3 batch. Ya udah 3 kali produksi. Tadi malam kita kontak ke Pak Hambali, kita sampel buat ibu hari ini, ternyata habis. Malah rencana hari ini akan memproduksi batch keempat. Hari ini akan produksi sore lagi ya, dan kami mungkin diminta tetap lanjut untuk RPL-nya. Mereka akan membuat koperasi warga tingkat RW. Salah satu produksinya adalah sabun cuci piring ini. Nama produknya Al-Karimah 13. Sabun cuci piringnya Al-Karimah 13, identik dengan kampungnya. 13 itu RW. Jadi sabun cuci piring Al-Karimah. Untuk produksinya yang awalnya dari PKK nanti akan diambil alih menjadi koperasi. Insya Allah perizinan sedang berjalan. Kemudian untuk dari sisi finansial, kenapa kami berani menyajikan ini sebagai inovasi desa? Kalau untuk yang bikin sabun cuci piring kan banyak, di desa-desa pelatihan banyak, tapi pembekalan tentang bagaimana menghitung HPP, menghitung modal agar usaha ini tetap terus berjalan, ini masih kurang. Sehingga kami bekali selain bikin sabun juga bagaimana literasi finansialnya untuk HPP. Kemudian ekologis, kami membuat pengolah sampah organik dengan istilahnya sistem ember tumpuk, yang hasilnya nanti akan menjadi air lindi, pupuk organik cair yang bisa digunakan untuk pertanian. Ini sebagai kendala karena penduduk di Cijunjung ini padat, buang sampah menjadi masalah. Kami memberikan solusi dengan menyerahkan ember tumpuk. Pada saat penyerahan ini juga alhamdulillah ada respon dari Pak RW. Kebetulan RW 13 itu ditunjuk menjadi kampung kebahagiaan. Salah satu programnya adalah ramah lingkungan, yang kedua adalah kebun hijau ya. Jadi ditunjuk langsung dari dinas di bawah BKKBN, dan RW 13 ditunjuk dari desa Cijunjung untuk menjalankan. Sehingga cukup relevan dengan program ini. Malah kalau tidak salah kita disiapkan lahan 200 meter untuk mengaplikasikan air lindi ini untuk membentuk kebun hijau. Yang terakhir kemandirian ini mudah-mudahan di RW 13 Desa Cijunjung akan muncul entitas UKM baru dengan branding lokal. Itu harapan kami sebagai mahasiswa yang melaksanakan KKN di sana. Nah, selain itu juga kita akan kita kemarin melaksanakan lingkungan dan sosial pada saat Karijan di Bogor, yaitu ikut terlibat dalam kerja bakti di sekitar sungai dekat jembatan Hitam ya. Dan di sini kesehatan keluarga yang tadi disampaikan, mahasiswa kami melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu pada saat acara posyandu. Oke, lanjut ya. Ini inputnya, kami mencoba meninggalkan jejak perubahan di Cijunjung. Yang pertama, lahirnya kelompok usaha. Yang kedua, coba melakukan sistem monitoring gizi. Kemudian transformasi perilaku, ya, sopan santun kepada siswa segala macam, bullying, anti-bullying juga, dan peningkatan kohesi sosial. Di sini bagaimana hubungan antar usia dari orang tua sampai anak-anak disarap melalui majelis posyandu, literasi baca tulis dan kerja bakti.
refleksi akhir kami melakukan KKN, kita coba melakukan SWOT. Kami memiliki kekuatan, tim kami insya Allah solid. Ya. Kemudian ada dukungan penuh dan kolaborasi luar biasa dari pamong desa serta tokoh masyarakat, dukungan yang sangat luar biasa sampai mereka siap menyiapkan anggaran. Kemudian ada sisi kelemahan kami, karena tadi sampaikan mereka itu adalah rata-rata pegawai, sehingga sangat padatnya jadwal harian, termasuk anak-anak sekolah. Kami sulit maupun waktu untuk menjalankan program. Ke anak sekolah agak sulit juga, ke orang tua juga agak sulit. Cuma peluang yang kami lihat, antusiasme tinggi kepada kewirausahaan. Kemudian potensi besar adopsi terhadap PMKM di sini oleh BUMDes di ujung. Kemarin ada respon dari Sekdes juga ya, memang itu bagus, mungkin akan direspon sama BUMDes. Tantangannya itu tadi mayoritas warga adalah mobil pabrik dengan mobilitas yang tinggi, tantangan kami. Kemudian jam kerja padat memaksa tim beradaptasi dengan pendekatan door to door pada malam hari. Ya, mungkin itu saja. Oke. Akhirnya buku ini sudah kami cetak tapi belum ber-ISBN. Ini hanya dummy saja. Kami mungkin akan serahkan kepada Pak Ketua Panitia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, kita langsung ke kelompok selanjutnya yaitu kelompok Desa Pasir Raja. Untuk kelompok Desa Pasir Raja silakan maju. Tepuk tangannya untuk kelompok Desa Pasir Raja. Ayo debat. Ayo bersemangat ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 11. Masih ada lagi. Langsung ke program saja ya. Yang lainnya kita jangan yang di belakang jangan keluar dulu ya. Kita tunggu sampai selesai. Biar harus optimal. Silakan. Ya, 7 menit ya. Ya, 7 menit. Ya. 5 menit boleh. Boleh 3 menit juga. Salam langsung jadinya pulang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gue Nusali Muslim ala Rasul Karim wa ala alihi wasallam. Baik, yang terhormat kepada Bapak Dr. Wisnu MPD dan yang terhormat kepada para dosen dan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Herni, Biasa MPD. Dan yang sangat baik dan yang memuliakan kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik, izin di sini saya ingin menyampaikan terkait hasil proker